Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa semangatnya, terdengar banyaknya. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'atu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa bi qawlihi yatadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عقاب في الآخرة أجلت عقابها في الدنيا بالفتن wabizalazila wabil qasri. Al-hadis kama qala sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kami kekuatan yang Allah berikan ini dimotivasi oleh karena rindu ingin bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Bunda ya? Saya tidak salah ya? Ini yang hadir ini calon penghuni surga. Sedikit yang jawab amin. Berarti sedikit peminatnya. Bunda. Oi Bunda. Mau masuk surga? Mau. Ada yang tidak jawab, berarti ada yang tidak berminat. Kenapa? Sedang ada masalah. Mau masuk surga Bunda? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Mau Bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan Bunda duluan? Oh saya duluan. Amin. Amin. Bunda baik sekali mengatakan saya duluan masuk surga. Terima kasih Bunda. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir dan ini pertama kali saya hadir di Masjid JIH Jogja International Hospital. Hari ini saya bersenang sekali, saya bersyukur pada Allah bisa bertemu dengan Bunda sekalian dan ini takdir Allah saja. Tadi saya tancapkes Bunda 150 km per jam. Ketika tadi kami sholat subuh di kilometer 427 di Semarang ya. Di Semarang itu tadi jam kami subuh masih di Semarang, sekarang sudah sampai sini. Kami ngebut 150 km per jam dan saya sendiri yang nyetir. Subhanallah, kami lakukan itu terbiasa mungkin kami di Palestina menghindari kejaran tentara Israel demi menyampaikan bantuan dari Indonesia ke tangan-tangan mereka. Seyogianya kami sampaikan bagaimana dokumentasi kami ketika berada di Palestina dan juga bagaimana penyaluran dan bagaimana kondisi saudara dikata di sana. Namun qadarullah ada masalah teknis sehingga slide tidak bisa kami tampilkan. Mudah-mudahan yang dirahmati Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang saya hormati Ketua Pengurus Majelis Taklim Amanah bersama jajarannya, juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para bunda, para pengurus, kayaknya yang pakai dress code hitam-hitam ya. Iya itu kayaknya pengurus saya karena bajunya sama. Dan juga ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sehat Bunda semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang ya? Tidak ada. Isi dompetnya gak kurang. Oh, orang sama dengan saya berarti kalau kurang ya. Alhamdulillah. Kita bicara tentang bagaimana menjaga iman di akhir zaman. Bunda, ada satu kegembiraan dari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa kita dikatakan gembira? Bunda, kalau boleh saya tanya pada Bunda, jika ada pertanyaan
Ya, siapakah yang paling hebat imannya jika dibandingkan antara sahabat Rasulullah SAW dengan kita, umat akhir zaman? Kira-kira siapa, Bunda? Ya, sahabat kan umat Rasulullah juga, kita umat Rasulullah juga. Cuma bedanya sahabat hidup bersama Rasulullah, kalau kita hidup di akhir zaman sekarang. Jika ada pertanyaan, siapakah umat yang paling hebat imannya antara sahabat dengan kita? Kira-kira menurut Bunda siapa? Insya Allah kita, Bunda, ya. Kita. Karena tidak bertemu Rasul tapi meyakini. Luar biasa, Masya Allah. Jadi antara dibandingkan dengan sahabat dengan kita, berarti kita yang lebih hebat imannya. Insya Allah ya, Bunda, ya. Yakinnya insya Allah ya. Baik, Bunda. Sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia menurut kita adalah Abu Bakar. Sepakat? Nah, Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia dan manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar ini dikatakan sama Rasulullah SAW, "La wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani thaqalain la rajahat." Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya jin dan manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Subhanallah. Manusia dikumpulkan imannya semua dan bangsa jin dikumpulkan imannya semua, dibandingkan dengan beratnya iman Abu Bakar, jauh lebih berat imannya Abu Bakar. Subhanallah. Karena Abu Bakar ketika beriman kepada Allah tidak pernah ada toleransi. Reserve maksud saya. Begitu didakwahi Rasulullah langsung menerima imannya, tidak menolak. Dan ketika Allah perintahkan sesuatu, sami'na wa ta'na. Dan ketika berkorban di jalan Allah, semuanya boleh korbankan. Ketika perang Badar, Rasulullah menyeru siapa yang mau berinfak di jalan Allah, semua hartanya diberikan. Ya Abu Bakrin, maksud maluka hal biha tasaddaqta. Abu Bakar, banyak sekali harta yang kau bawa. Apakah dengan semua harta ini kau berinfak? Iya Rasulullah. Ini semua harta saya ya Rasulullah. Saya sedekahkan di jalan Allah untuk perang Badar ini. Idan famada tabqa li usratika fil bait. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu di surga, di rumah? Aku tidak menyisakan sedikit pun hartaku di rumah untuk keluargaku. Loh, kenapa? Aku sisakan Allah untuk mereka. Aku sisakan Allah untuk mereka. Allah pemilik alam semesta. Allah memiliki stok apapun yang dibutuhkan mereka seumur hidup. Luar biasa. Itu Abu Bakar. Semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Kalau kita kencling gitu ya, Bu ya. Nah, itulah bedanya kita sama Abu Bakar. Maka tidak salah kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin liyadkhulu fiyya. Mana Abu Bakar? Hendaklah dia masuk ke dalamku. Subhanallah. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah, kita dipanggil dari pintu mana? Bunda, kok jadi sepi? Tadi saya tanya, Bunda mau masuk surga? Mau, langsung hari ini. Boleh. Tapi kok sekarang diam? Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Pengennya semuanya. Tapi apakah kita lebih hebat imannya daripada Abu Bakar? Halo? Kok jadi nggak pede gini? Tadi kenceng banget. Kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kualitas imannya setengah daripada kualitas imannya Abu Bakar. Ya, setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Kemudian walau wuzidat imanu Umar bin Khattab bi'adadi nujum fis sama la rajahat. Andai ditimbang imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, masih lebih berat imannya Umar bin Khattab. Bintang di langit yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, tidak ada artinya. Allahu Akbar. Suatu saat Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Rasulullah melihat ke arah sana. Ini di malam hari. Tersenyum Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ke sana melihat ada Umar bin Khattab. Tapi sahabat tidak melihat siapapun di sana. Tapi tersenyum. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai tersenyum Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, di mata besar tak? Kenapa Anda tersenyum? Di saat Anda melihat Umar bin Khattab, Anda tersenyum, wajar. Itu mantan preman pensiun. Ya. Dan ketika Anda melihat ke sana, di sana tidak ada siapa-siapa, tapi Anda tersenyum, ya Rasul, kenapa? Demi Allah, ketika kita melihat Umar bin Khattab dari arah sana, saya melihat iblis dari arah sana. Iblis berjalan dari arah sana. Ketika iblis tahu di depannya ada Umar, ketika iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis lari tunggang langgang. Kebayang tidak? Dahsyatnya Umar bin Khattab, iblis takut ketemu Umar. Berpapasan dengan Umar bin Khattab, lari itu iblis. Lah kita pulang kajian, itu di depan kita ada yang putih loncat-loncat. Siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita sama Umar. Bunda, jadi siapa yang paling hebat imannya? Sahabat apa kita? Oh, jadi berubah jawabannya. Sebentar Bunda, saya ngambil Quran dulu. Boleh saya izin pinjam Qurannya Bunda? Kita cari tahu siapa yang paling hebat imannya antara sahabat dengan kita. Ini keyakinan Bunda. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang paling hebat imannya bagi kalian? Rasulullah bertanya begitu kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah mukmin yang paling hebat iman yang menakjubkan untuk kami. La, laisa malaika. Bukan malaikat. Bukan malaikat ya Rasulullah. Alaisahum la ya'suna la ya'surullah madama hayati la tarfati ain. Bukankah para malaikat tidak pernah berbuat maksiat seumur hidupnya? Bunda, malaikat itu enggak pernah maksiat seumur hidupnya. Walaupun sebesar biji zarah, enggak pernah. Saya sehari tanpa dosa susah Bunda. Betul, jujur saja, saya juga manusia. Susah saya sehari tanpa dosa. Suatu hari saya diundang, Ustaz, jangan lupa nanti malam kita kajian Maulid Nabi, Ustaz. Siap-siap Pak DKM, saya hadir. Ustaz jadi imam salat Isya. Allahu Akbar. Jadi imam Pak DKM. Iya, Ustaz kan yang kami undang. Aduh, jadi imam surat apa? Saya belajar dulu sama Ustaz Aldo. Kalau jadi imam Maulid Nabi, surat Al-Qalam. Saya hafalin tuh surat Al-Qalam dari rumah sampai ke masjid. Sambil bawa kendaraan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ya Allah. Cantik banget, putih kulitnya, aduh itu parasnya wajah, lemas saya gak bisa maju, tergodalah bergejolak syahwat dalam dada saya. Bunda, ya, malaikat tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya, tapi bukan yang paling hebat imannya. Bukan malaikat ya Rasulullah. La, kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah. Jarak mereka dengan Allah lebih dekat ketimbang kita dengan Allah. Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat dan Allah langsung berada bersama mereka. Wajar mereka beriman. Oh, begitu ya Rasulullah. Idzan laisa malaikat. Fa'il mu'minin ladzi a'jaba ilaikum imanan. Lalu siapa coba mukmin yang menakjubkan imannya bagi kalian? Antum ya Rasulullah wa Rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul Allah, mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami? Lasna. Bukan kami. Anda malaikat, Anda nabi dan rasul Allah, manusia-manusia mulia, utusan Allah untuk kami. Kenapa bukan Anda? Kaifa la nu'minu? Bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazzilu ilaina. Wahyu turun setiap saat kepada kami. Ketika kami berdakwah di jalan Allah, menyeru satu kaum, ya, ada bantahan dari kaum kami yang menolak dakwah kami, turun ayat Quran. Mantap lagi iman kami. Selalu tercas karena ayat selalu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Ada kendala dan ada penentangan dari satu kaum, Allah beri kami mukjizat, menang kami dalam dakwah. Wajar kami beriman.
Tidak ada hijab antara kami dengan Allah. Jadi bukan Anda dan para nabi dan rasul, bukan kami yang menakjubkan imannya. Halo? Sepi sekali ini, gimana ini? Bunda, kemana nih Bunda, sepi sekali? Dari belakang ada yang ngacung, idan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabat Anda yang menakjubkan imannya. Apa jawaban Rasulullah? Lastam. Bukan kalian. Lasna ya Rasulullah, lastam. Kaifa la tu'minuna wa ana baina asrikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku setiap hari, setiap malam. Bagaimana aku meniti jalan menuju Allah, melaksanakan perintah Allah. Hanya dengan mengikuti aku, kalian bisa masuk surga. Kalian bisa mantap beriman karena aku di tengah-tengah kalian. Abu Bakar sehebat itu, Umar sehebat itu, Rasulullah yang langsung mendidiknya. Betul? Ada di antara kalian berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari neraka. Wajar. Mau tidak beriman bagaimana kalian? Jadi Abu Bakar sehebat itu, Umar sehebat itu, kan Rasulullah langsung membinanya. Akhirnya sahabat idan famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu siapa mukmin yang menakjubkan imannya Rasulullah untuk kami? Kalau malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, kami pun bukan. Kira-kira siapa pun dia? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Alladzina yuhyuna min ba'dikum. Tuh, mereka orang-orang yang hidup sesudah kalian. La yaltahiqu bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka tidak sejaman dengan kalian. Mereka hidup di akhir zaman. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Tapi mereka beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Itulah mukmin yang paling hebat imannya. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Dan saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok saya jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya bicara, sebenar apapun fakta saya ungkap. Jika ada pejabat yang tersinggung, kena saya Bunda. Kapok saya jadi Ustadz akhir zaman. Terus Ustadz mau jadi apa? Insya Allah saya istiqomah jadi Ustadz akhir bulan. Aman. Bunda, dari mana kita tahu Allah? Atau saya tanya, Bunda, pernah kita bertemu Rasulullah? Sejamankah kita dengan sahabat? Tidak. Jangankan bertemu, mimpi pun tidak, betul? Belum. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita? Dari mushaf Quran ini. Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari lembaran mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita tercinta kalau bukan dari mushaf ini? Ini tiket kita demi Allah untuk menjadi yang terbaik imannya di muka bumi. Allahu Akbar. Maka banggalah kita menjadi umat akhir zaman. Betapapun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul kita, tapi insya Allah di padang mahsyar kita bertemu beliau. Dan kitalah yang akan dipanggil lebih dulu oleh Rasulullah SAW. Udah terbentang 14 abad antara kita dengan Rasulullah SAW. Pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Al-'asratu bainal haqqi wal batil la tantahi bi wafati Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara benar dan salah, baik dan buruk, hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bal tastamir ila nihayatiha, bahkan bersambung sampai babak finalnya. Sadarkah kita Bunda? Hari ini kita sedang berada di babak final pertarungan antara hak dan batil. Betul? Dan kita tidak didampingi oleh Nabi kita tercinta. Dan kita menghadapi kebejatan berbagai kaum. Semua kebejatan moral kaum-kaum sebelum kita ada hadir, terakumulasi semua di hadapan kita. Bahkan iblis dan dajjal muncul di hadapan kita. Maka perjuangan kita memegang teguh Quran dan sunnah dan mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam, ini bukan hanya mempertaruhkan reputasi nama baik para nabi dan Rasulullah, tidak. Bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah,
tetapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan langsung muncul secara bersamaan. Iblis dan Dajjal, ini simbolnya. Iblis dan Dajjal. Allahu Akbar. Maka berhasilnya perjuangan kita, maka berhasillah perjuangan semua Nabi dan Rasul Allah, termasuk Rasulullah SAW. Dan tahukah Bunda, battleground, tempat di mana pertarungan antara hak dan batil di akhir zaman, Allah pilihkan satu satu bumi, satu kota, satu negara, satu wilayah, yang mana wilayah ini adalah wilayah yang menjadi jantung dunia, the heartland of the world. Siapapun memahami itu, bahwa negara ini adalah jantung dunia, karena negara ini menghubungkan semua benua di muka bumi. Dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai negara ini, dia akan menguasai dunia. Zionis Yahudi dengan gerakannya The New World Order, tata dunia baru. Mereka ingin menciptakan one government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, one economical system, kapitalisme, one political system, demokrasi apa demokrasi? Demokrasi. Kemudian one military system, terrorism, and one ideology, Kabalah. Di mana mereka akan menyimpan pusat pemerintahan mereka? Di jantung dunia, dan jantung dunia itu bernama Palestina. Nah, sekarang kita tahu kenapa harus Palestina. Yahudi ingin menguasai dunia. Mereka pelaksana ambisi iblis dan Dajjal menguasai dunia, memperbudak manusia menyembah mereka, dan mereka mulai dari jantung dunia, dan jantung dunia itu bernama Palestina. Secara geografis tadi, Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi kan, benua Afrika, Eropa dan Asia. Dan Palestina pun merupakan pusat peradaban manusia di muka bumi. Di Palestina, mayoritas Nabi dan Rasul dilahirkan, dipelihara, dibesarkan, dan dimakamkan. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ada banyak. Yang wajib kita ketahui 25. Aslinya Nabi ada 124.000 orang. Nabi ada 124.000 orang. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi itu ada 124.000 orang. Di dalam 124.000 Nabi ada 315 jadi Rasul. Jadi Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nah, di dalam 124.000 Nabi dan Rasul, cuma 12 yang bukan Bani Israel. Cuma 12 yang bukan keturunan Nabi Yakub. Berarti kebayang tidak Nabi Bani Israel berapa jumlahnya? 124.000 dikurang 12, 123.988 Nabi Bani Israel semua. Dan mereka dilahirkan dan dibesarkan di Palestina, Syam. Wajar kalau ini dikatakan jantung dunia, jantung peradaban manusia. Bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan menarik dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, sebentar, tadi belum selesai. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, cuma 4 nabi dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab cuma 4 orang saja. Ada yang tahu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Jogja, berarti gratis. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad yang keempat. Yang pertama siapa? Nabi Adam bukan dari Arab. Nabi Adam dari surga. Nabi Ibrahim dari Irak. Nabi Ibrahim dari Irak, Bu, dari Ur. Nabi Ismail juga dari Irak, keturunan beliau. Nabi Yakub Bani Israel, nabi pertama. Bukan. Nabi Ayub bukan. Wah, kayaknya saya harus sering hadir di sini untuk memberikan kajian tarbiyah. Yang pertama Nabi Hud, kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Syuaib,
Dan yang keempat, nabimu ini wahai Abu Zar. 4 ya nabi dari bangsa Arab. Nabi Hud, Saleh, Syuaib, Rasulullah SAW. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz kita yang paling hebat imannya? Pertama, kita hidup di akhir pertarungan antara hak dan batil. Di momen babak final pertarungan antara hak dan batil. Itu masa yang paling penting dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Kedua, kita hidup di zaman fitnah dahsyat luar biasa. Yang ketiga, semua fitnah-fitnah di zaman para nabi dan rasul, apa kesesatan yang ada di zaman nabi dan rasul, semuanya ada di zaman kita. Coba, semuanya kan ada. Maka ketika kita berjuang menegakkan Quran dan Sunnah Islam, dahsyat pahalanya Bunda. Maka beruntunglah mereka yang istiqomah menjaga imannya di akhir zaman. Kenapa? Zaman sekarang fitnahnya dahsyat. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amali salihat. Bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh. Ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Siap, Mas saja. Maaf ya Mas saja. Oke, siap. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kebajikan. Kenapa? Fasatakunul fitan. Karena akan muncul fitnah, huru-hara, petaka melanda kalian, menimpa kalian. Kaki toilet muslim seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya. Belum selesai kita porak-poranda karena satu fitnah, muncul fitnah yang lain. Apa itu fitnah? Fitnah itu kata yang memiliki arti banyak. Fitnah bisa berarti menuduh tanpa bukti. Fitnah juga bisa berarti bencana. Fitnah juga bisa berarti azab. Namun fitnah yang paling banyak digunakan dalam Quran dan hadis adalah fitnah yang berarti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasul, pasti diuji. Gak akan pernah dibiarkan diam. Allah pasti mengujinya. Ya, Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasulullah tanpa diuji? Pasti diuji. Kenapa Allah menguji iman kita? Satu, apakah iman kita sungguh-sungguh atau tidak? Apakah iman kita karena Allah atau karena dunia? Apakah di mana layak kita ditempatkan di derajat kemuliaan? Di mana surga kita? Imannya diuji. Itu mudah. Baik, ayah mudah rahmati Allah Taala. Maka sekali lagi, ya, manfaatkanlah waktu untuk kebaikan, lakukan amal soleh, dekatkan diri kepada Allah, tinggalkan maksiat, perbanyak ilmu tentang agama. Ya, hadiri sholat berjamaah, lakukan kebajikan demi kebajikan. Kenapa? Akan datang fitnah demi fitnah. Saking dahsyatnya fitnah demi fitnah ini, kata Rasulullah SAW, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saking dahsyatnya fitnah ujian akhir zaman, orang beriman dalam sehari. Pagi beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi triliunan, dia jual agamanya. Sudah terjadi kan? Maka gambaran orang-orang yang istiqomah memegang teguh agamanya, orang-orang yang menjaga imannya dengan istiqomah di akhir zaman itu, kalqabidi alal jamri', seperti memegang bara api. Ada kayu bakar sedang merah menyala, merah membara, tidak menyala apinya keluar, tapi merah saja membara. Kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas. Hari ini kata Rasulullah SAW, orang mengamalkan Quran dan Sunnah, orang memegang teguh prinsip agamanya, orang berpegang teguh kepada akal sehat dan hati nuraninya, seperti memegang bara api. Dituduh teroris, ekstremis, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, gitu kan? Panas kan Bunda ya? Tapi kalau dilepaskan padam. Betapapun panas kita pegang. Maka apa pahalanya? Dahsyat pahalanya Bunda.
Apa pahalanya? Nah, kata Rasulullah, siapa yang istiqomah menjaga imannya, betapapun banyak fitnah akhir zaman dihadapinya, pahalanya dahsyat. Apa itu? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang istiqomah menjaga imannya di akhir zaman, memegang teguh sunnahku, Quran dan sunnahku, betapapun panas mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala yang keutamaannya sama dengan 100 kali mati syahid. 100 kali mati syahid. Ya Rasulullah, syuhada'u minna minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini kita istiqomah memegang teguh Quran dan sunnah, betapapun panas kita rasakan, apa bunda? 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Bunda, mau tahu keutamaan satu mati syahid, bukan 100. Nanti tinggal dikali 100 saja. Sekarang kita bedah satu keutamaan mati syahid. Baik, yang pertama, orang yang mati syahid sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. La ya'lamu syahid bi alamil maut ila qaddamtin namli. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya, kirim WA sama saya. Ustaz, terima kasih Ustaz, sudah meyakinkan saya mati syahid Ustaz. Saya tidak sakit kematian saya. Mau bukti bunda? Nah, kita lihat buktinya. Ini bukti orang yang mati syahid di jalan Allah. Subhanallah. Kita lihat detik-detik kematian orang yang mati syahid di jalan Allah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi akhbar ta'ala Allah jannatan 'arduha as-samawati wal ardh. Kenapa cuma segini yang dilihatkan? Ini tulangnya kelihatan hancur ya, kena bom. Terlihat tidak dia mengaduh, merintih. Kenapa? Tadi kesadarannya Allah cabut. Ya, satu itu. Yang kedua diperlihatkan surga. Antara kita dengan surga kita hari ini, antara kita dengan akhirat ada 70.000 hijab sekarang. Dan ketika kita sakaratul maut Allah bukakan ini. Quran surat Qaf ayat ke-50. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. Sungguh manusia, kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Kematian akan datang menjemputmu untuk menghadapku. Tapi saking indahnya dunia yang mempesonakan, sibuknya kalian urus dunia, lupa kalau kalian akan mati. Fakashafna anka ghita'ak, maka kami buka 70.000 hijab antara engkau dengan kami. Fabasaruka al-yawma hadid, sekarang tatapanmu tajam. Maka lihat orang yang sakaratul maut, wajahnya dan tatapannya mensiratkan tempat kembalinya nanti di akhirat. Semoga wajah kita seperti ini. Quran surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50 ayat 22. Mohon maaf, surat ke-50 ayat 22. Nah ini bunda, bukti orang yang mati syahid kematiannya tidak menyakitkan. Kenapa? Allah cabut kesadarannya. Nah, yang menghidupkan sunnah di akhir zaman betapapun berat, dan di saat manusia berbuat kerusakan dan meninggalkan sunnah, dia istiqomah,
dia 100 kali lebih mudah daripada itu. Gimana mudah? Jadi siap berjuang di jalan Allah. Ustaz, masa saya harus berperang ke Gaza? Harus bunda, wajib. Tidak berperang dosa. Karena berjihad sekarang fardu ain. Terus gimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Bukan bunda berangkat ke sana membawa senjata. Tidak bunda. Tidak. Luar biasa. Baru satu orang yang siap. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman itu 100 kali mati syahid. Dan kedua, keutamaan mati syahid yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Seberapapun lama dia dikubur, tubuhnya tidak akan hancur. Berapapun bertahun-tahun dia dikuburkan, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, nanti saya bahas. Ini buktinya Buddha. Saya tidak bicara tanpa bukti. Ini buktinya. Oleh karena itu kita simak bersama-sama. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Saya ceritakan dulu kisahnya. Kita tahu di Suriah dulu terjadi Arab Spring, di mana penderitaan menimpa kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Dan ini dipicu oleh kezaliman rejim Bashar Assad, penguasa Suriah, yang dia didukung oleh sepenuh dan kuat oleh orang-orang Syiah Nusyariyah yang kejam dan biadab. Ya, jauh lebih kejam daripada PKI di Indonesia. Berlipat-lipat kali. Saya punya penderitaan bagaimana kebiadaban mereka, video aslinya. Bunda dan saya bertemu dengan mereka ketika itu, apakah di sana ataupun di Malaysia. Waktu itu kita di Kuala Lumpur, kita tampung mereka karena di Indonesia tidak boleh masuk. Aneh. Negara dan mereka dalam konflik terancam, nyawa mereka terancam, kami tidak dibolehkan membawa mereka masuk. Akhirnya kami diterima di Malaysia. Kami bersama dengan ABIM, Angkatan Belia Islam Muda Malaysia. Kita bisa menerima mereka para pengungsi Suriah. Nah, benar mati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan di Gaza, mereka dibombardir oleh rezim penguasa yang zalim dan oleh Syiah. Ringkas cerita, ada satu anak gadis tanggung usia 14-15 tahun ikut syahid. Ya, maka dikuburkan. Setelah 2 tahun dikuburkan, hadir dalam mimpi sang ayah. Sudah 2 tahun dikuburkan, hadir dalam mimpi sang ayah. Abi, atini abi. Angkil lakum din jadid. Ana la astatina ala ya abi. Ayah, sini ayah. Tolong ayah, pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Hadza rajul janibi yasrah surhatan syadidatan fa ka'annama yu'adzabu 'adaban syadidan. Ana la astatina ala ya abi. Ayah, ini ada laki-laki di sampingku, beberapa hari yang lalu dikuburkan. Dia menjerit setiap hari, setiap detik, setiap saat. Menjerit dengan jeritan yang keras. Aku gak bisa tidur ayah, tolong pindahkan aku ke kubur yang baru. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau memakamkan seorang muslim, itu jangan dicampur dengan yang non-muslim. Kasihan mereka gak bisa istirahat. Kalau kita campur, nanti mereka pindah sendirilah, kita yang repot. Berisik kalian, aku nggak bisa tidur. Aku pindah cari kubur yang baru lah. Kalau mereka pindah sendiri, kita yang repot. Betul. Mereka bangkit dari kuburnya, nyari kubur yang baru, datang ketok pintu. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru. Kan kita yang repot. Jadi, memakamkan muslim harus di pekuburan muslim. Betul? Karena mereka akan bertemu lagi seperti sekarang. Kita akan bertemu lagi nanti di alam barzah. Kita bersahabat lagi. Kita akan saling bercerita kenangan kita di dunia. Betul tidak? Kok jawab betul? Berarti Bunda sudah pernah mengalami. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sang ayah tidak yakin kalau itu adalah isyarat dari Allah. Dia tunggu 3 kali berturut-turut mimpi tersebut. Subhanallah. Betul 3 kali berturut-turut mimpi. Akhirnya gimana?
Maka sang ayah pergi ke pengurus pemakaman, ke otoritas pemakaman dan minta izin untuk menggali kuburan anaknya, untuk memindahkannya. Dan apa yang terjadi bunda? 2 tahun dikuburkan, kita lihat jasadnya, sedikit pun tidak berubah. Persis seperti ketika dia meninggal dunia. Sang ayah yang langsung menggalinya untuk membuktikan kalau mimpinya benar. Ya. Kalau di Palestina, saya melihat Palestina, Suriah, kuburan itu Bu cuma satu kotak saja, tidak ada liang lahat, lalu dicor kanan kiri, dipasang tanah coran dan penutupnya seperti itu. Nah, seperti ini. Perhatikan, kain kafannya tidak berubah, maka aku yakin fisiknya pun tidak berubah. Sekarang akan aku buktikan, kita angkat ke atas. Kalau tubuhnya masih utuh, maka saya yakin mimpi benar. Diangkat jasadnya. Ahli surga, tubuhnya mengecil, menyusut karena airnya berkurang. Dan kuburannya seolah-olah luas. Itu menandakan Allah lapangkan kuburnya. Berbeda dengan ahli neraka, tubuhnya membesar, busuk, bengkak. Itu menandakan Allah sempitkan kuburnya. Kita lihat seperti apa wajah anak yang sudah 2 tahun dikuburkan. Ini orang yang menghidupkan sunnah. Adakah kita tahu apa rahasianya? Kita bahas nanti. Tahun dikuburkan, tubuhnya tidak hancur. Ini bukti. Anak ini hafal Quran 30 juz. Dia selalu membaca Quran. Dan dia meninggal syahid di bom ketika dia memegang Quran, sedang memurojaah hafalan Qurannya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi 5 waktu. Tahajud tidak pernah dia tinggalkan. Dia tidak meninggalkan sholat duha, beradab yang baik pada orang tuanya, bangga orang tuanya. Sang ayah menangis, demi Allah, seperti ini ketika dia syahid di tanganku. Seperti ini wajahnya ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Allahu Akbar, ini bukti mudah. Orang yang mati syahid tidak Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Nah, orang yang menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman, di zaman penuh fitnah ini, 100 kali lebih mulia daripada itu. Kenapa mereka tidak hancur tubuhnya? Allah menerangkan kepada kita. Quran surat Ali Imran ayat 159, 160, 161. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima aataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh jangan kau kira orang yang gugur di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, mereka mati. Tidak, mereka tidak mati, mereka tetap hidup. Bahkan mereka tetap hidup di sisi Allah. Yurzakun, Allah langsung yang memberikan rizki pada mereka. Mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, ya tubuhnya tidak akan hancur. Dan rizki tidak terputus untuk mereka, betapapun mereka pindah tempat saja. Hanya fisiknya Allah titipkan di alam barzah. Ruhnya masih hidup. Dan masih ada kontak. Rizkinya pun masih mengalir ke kuburnya. Maka tubuhnya tidak akan hancur berapapun lama dia dikuburkan. Nah, jika kita istiqomah hari ini memegang teguh Quran dan Sunnah, betapapun panas kita mengamalkannya, difitnah, dibenci, tapi kita istiqomah mengamalkannya, bunda, kita seperti ini nanti di kubur kita. Maka istiqomah kita memegang Quran Sunnah. Istiqomah hadir bunda di kajian ini. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Tahukah bunda?
Bunda pergi dari rumah berniat menuntut ilmu kemari, itu bunda fisabilillah. Apapun yang terjadi pada bunda sejak bunda berangkat dari rumah dengan niat menuntut ilmu di sini sampai bunda balik lagi, Allah jamin fisabilillah. Man kharaja min baitihi li talabul ilmi fa huwa fisabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, Allah jamin dia fisabilillah. Maka andai kata bunda jatuh meninggal, syahid tu fisabilillah. Mati syahid itu ada 8 tingkat. Salah satunya orang yang gugur ketika menuntut ilmu. Surga jaminannya. Dan ada saya punya cerita mulianya orang di alam barzah ya ketika dia menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz? Enggak sekarang saya bahas. Kalau saya bahas lama, asar baru selesai bunda. Kecuali bunda siap sampai asar. Tapi saya belum tidur bunda. Saya dari Batam, Tanjung Pinang, 1 minggu bersama istri. Pulang malam, besoknya subuhnya kajian bersama Ustaz Fatih Karim. Kemudian kajian ke Cimahi, malamnya ke Trans Studio. Dari malamnya langsung ke sini lagi. Sebelum istirahat bunda. Mungkin saya harus balas dendam dulu bunda. Ini mata saya nagih nih. Kantuk saya bunda. Saya istirahat dulu bunda ya. Saya lama insya Allah di sini. Ya insya Allah kami seminggu di Yogyakarta. Ya nanti bunda hadir lagi di kajian berikutnya ya. Boleh nanti silakan tanyakan pada Bunda Seruni. Ustazah Seruni. Namanya Seruni Samila. Di Majelis Talim Samila. Ya nanti kami pernah menginap di Joglo beliau. Ya bunda lanjut. Masih ada waktu. Oh semangat. Jadi bunda ini sedang di jalan Allah ya, hatta yarji'a sampai kembali ke rumah. Jadi andai kata bunda di pengajian ini bersandar karena lelah kemudian tertidur, bangun-bangun di alam barzah, fisabilillah. Jadi hati-hati, jangan tidur ketika kajian. Nanti bangun-bangun di alam barzah. Yang ketiga, keutamaan orang yang mati syahid, yang kemudian orang yang menghidupkan sunnah 100 kali lipatnya, Allah bebaskan dari siksa kubur. Allah bebaskan dari siksa kubur. Ketika para penghuni kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man hada, la adri man rabbi. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa orang ini, siapa nabimu? Aku tidak tahu siapa Tuhanku, jangan kau tanya aku. Dipukul dia dengan gada besi. Menjerit dia jeritan yang sangat keras, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Orang yang mati syahid cuma dilewat saja. Assalamualaikum, numpang lewat. Kami mau menyiksa sepulan. Mari. Cuma dilewat saja. Subhanallah. Padahal sakitnya siksa kubur didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Baik, saya buktikan. Saya sampaikan bukti-bukti ini untuk membuat kita makin yakin agar iman kita selalu terjaga dan kita istiqomah menjaganya di akhir zaman ini. Betapapun fitnahnya dahsyat karena pahalanya besar luar biasa. Gimana bunda? Masih mengeluh di jalan Allah? Masih putus asa meraih ridho Allah? Semangat lagi kan? Yang jawab sedikit. Bunda, jadi masuk surganya? Kok mengeluh? Yang ketiga, Allah bebaskan dari fitnah kubur. Kita lihat. Mau lihat yang disiksanya atau mau mendengar suaranya? Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan
muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang berhak kepada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, lalu dia dipukul dengan kadah besi hingga dia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Buka mata, tidak boleh merem. Kalau merem, saya matikan. Kalau merem, saya matikan. Asli ini dari alam barzah. Kiriman dari malaikat Zabaniyah. Ustaz, siksa kubur gaib, betul. Tapi Allah perlihatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kisah tentang seorang remaja pemuda usia 18 tahun mati dalam keadaan meninggalkan sholat, gestrek di jalanan, bikin ribut, begitulah, sholat ditinggalkan, bengal, nasihat orang tua tidak didengar, dia mati. Baru dikuburkan 3 jam, ayahnya gelisah, dia berteriak, abi, akhrisni min hadal kubur, adalah aku bihadal ajab, ayah, keluarkan aku dari kubur ini, ayah, aku tidak kuat dengan siksa ini. Ayahnya gelisah, ya umma, ta'ali ya umma, tasma'i maqala abna, hada anna asma wallah sami'atu qawla nida'a ibni adam faka'annama yu'adzabu bi'adzabin syadid wa yas'aluni ay yukhrijuhu min qabrih. Istriku, sini, kau mendengar anak kita menjerit-jerit berkali-kali meminta dikeluarkan dari kuburnya, disiksa di kuburnya. Dan ini yang terjadi. Baru 3 jam, yang tadi 2 tahun tubuhnya masih utuh. Sekarang kita lihat, baru 3 jam. Ini membuktikan fitnah kubur itu ada. Dan kita berlindung dari siksa kubur ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini meninggalkan salat, meremehkan adzan dan tidak mau salat berjamaah dan tidak menghormati kaidah-kaidah Islam, bahkan melecehkan dan tergiur dengan maksiat, lalai bermain dengan teman-temannya, gestrek di jalanan. Ini akibatnya. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang merusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat menyedihkan. Rambut yang hitam berubah jadi berubah, dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti diremas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu beda. Rambut yang hitam berubah menjadi uban, kulit lebam terbakar. Ini menandakan fitnah kubur. Nah, orang yang mati syahid dilewat saja. Mungkar nakir, assalamualaikum, selamat bersenang-senang di alam barzah. Mari semuanya. Maka istiqomah kita memegang Al-Quran Sunnah. Istiqomah sudah hadir dalam kajian. Ya, insya Allah. Dan ingat, Rasulullah bersabda, "Man ahya di syaibati alaihi." Seseorang akan hidup menurut kebiasaan yang sering dia lakukan. Hadir di majlis ta'lim itu baik, meninggal di majlis ta'lim syahid. Atau meninggal ketika baca Quran karena rajin baca Quran, atau tahajud, meninggal ketika sujud dari tahajud karena dia istiqomah dengan salat tahajud. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu. Baik, yang keberapa? Yang keempat, Allah berikan tajul waqar, mahkota kemuliaan yang diinginkan para nabi dan para ahli ibadah.
Di mana tajul waqar, mahkota kemuliaan itu apabila dikeluarkan di siang hari, maka matahari bersembunyi karena malu dengan indahnya cahaya yang terang benderang berkilauan keluar dari terpancar dari mahkota itu. Andai kata mahkota itu dikeluarkan di malam hari, maka malam gelap itu hilang gelapnya malam karena cahaya dari mahkota tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah berikan 70 nama dari keluarganya untuk dia sebut dan dia bawa masuk surga tanpa hisab, dikasih syafaat 70 orang. Dan orang menghidupkan sunnah dia 100 kalinya, berarti 7.000 orang oleh orang yang menghidupkan sunnah istiqomah sampai wafat. 7.000 orang dia syafaati. Kebayangkan 7 turunan kita syafaati. Allahu Akbar. Maka istiqomah mudah untuk menjadi pemegang sunnah betapapun beratnya zaman. Yang terakhir Bunda, yang keberapa? Yang keenam, keutamaan orang yang mati syahid. Allah nikahkan dengan 73 bidadari Bunda. Lupakah kita? Secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah. Betul? Secantik apapun wanita di dunia, jangan lupa Allah ciptakan dari tanah. Berapa nilai tanah? Saya keluar dari masjid sekarang, saya ambil sekepal tanah, saya berikan pada Bunda, mau diterima? Kenapa? Itulah nilai tanah. Terbayang Bunda? Terbayang bidadari surga? Nanti Allah nikahkan 73 bidadari surga untuk orang yang mati syahid, yang menghidupkan sunnah Rasul 100 kalinya, berarti 7.000 bidadarinya. Ustaz, terus istri di rumah gimana Ustaz? Bunda, mulia mana wanita soleha di dunia Bunda dengan bidadari surga? Yakin? Yakin? Apa yang membuat Bunda yakin? Baik. Bidadari surga lahir tanpa proses kehamilan dan tidak melalui proses persalinan. Langsung Allah hadirkan dalam bentuk seorang gadis sempurna. Bidadari surga tidak pernah susah seperti Bunda ketika mengandung, melahirkan. Tidak pernah merasa ruwet ketika mikir resiko ke dapur, mikirin utang, mumet kita memutarbalikkan akal otak, menghitung angka-angka agar dapur tetap ngebul. Betul? Tidak pernah merasa susah bagaimana menyetrika dan sebagainya. Nah, tetapi wanita soleh dunia seperti itu Bunda. Maka bidadari surga akan menjadi pelayan wanita solehah di dunia. Wanita solehah di dunia mati dalam keadaan beriman. Mau cepat atau mau lama? Baik, ada caranya. Inilah caranya. Bagaimana kita bisa meraih keutamaan itu? Demi Allah, inilah caranya. Allah sedang membukakan pintu surga di Gaza, demi Allah. Darah-darah para syuhada Gaza yang dibantai 45.000 orang kurang lebih, itu darahnya menyeruakan harum kasturi. Ada bawa kasturi kita?
Bawa kasturi Teh Novi? Ada? Ya, ada. Ya, harumannya bau minyak kasturi. Nah ini kasturinya insya Allah. Ini oleh-oleh saya langsung cium bagaimana kasturi di Palestina. Saya cium dari harum-harumnya darah suhada. Ya, ini oleh-oleh saya ketika saya ke Palestina. Dan ada madu untuk menguatkan fisik kami betapapun kami setiap hari seperti ini. Mudah-mudahan mati Allah. Ya. Darah-darah mereka menyeruakan harum minyak kasturi. Daging-daging mereka tidak bau busuk tapi harum kasturi. Ini kesaksian dari Syekh Orzazi. Ya. Bukankah kasturi itu adalah haruman surga? Dan itu membuktikan tercium sekarang di seantero Gaza. Artinya apa? Artinya pintu surga sedang terbuka di Gaza. Tadi saya tanya Bunda mau masuk surga? Mau. Ya, ini harumnya kasturi Bunda. Silakan dicium. Demi Allah, dari batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW, yang diinjak kakinya oleh dikelilingkan saja Bunda. Di bawah dikelilingkan saja. Ketika Rasulullah menginjakkan kakinya di batu Mi'raj, kemudian rambutnya pun jatuh, maka bekas pijakan kaki Rasulullah dan juga rambut beliau harum wewangian surga kasturi. Ini mendekati Bunda, mendekati. Persis seperti saya cium di Palestina. Ya, ini oleh-oleh saya dari sana. Silakan disebarkan. Yang membutuhkan silakan di depan ada. Bahkan ada 3 masjid, ada Al-Aqsa, ya, ada Raudhah Madinah Masjid Nabawi, ada Hajar Aswad. Bukan. 3 poros tauhid, 3 masjid. Benar berarti Allah. Ya. Saking dahsyatnya fitnah yang melanda Gaza. Tidak ada 1 tahun mereka dibantai, nyaris tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, betul sampai hari ini. Hanya Allah yang mereka harapkan bantuannya, pertolongannya. Dan ini kita lihat, hanya Allah yang mereka harapkan. Allahu Akbar. Saking dahsyatnya fitnah melanda mereka. Bersama Quran Center Humanity. Saya baru pulang bersama mereka di Malang, Pak, di Batam, Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu hal tersebut bisa berubah menjadi ledakan yang amat dahsyat yang akan membumi hanguskan dunia Anda. Akankah Anda bisa tidur tenang saat itu? Pernahkah Anda membayangkan betapa beririsnya hati seorang ibu tatkala harus menyaksikan anaknya yang tak berdosa pergi bersamanya? Pernahkah Anda membayangkan betapa tingginya tangis seorang ayah tatkala keluar untuk mencari sesuatu makanan untuk keluarganya, namun ketika kembali ia harus menyaksikan anggota keluarganya tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Dan pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya terusir dari dunia sendiri? Padahal Anda sudah tinggal di sana dari generasi ke generasi. Itulah yang dialami saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka diusir, dibunuh, kota yang dihancurkan dan diblokade oleh Israel malam kedua. Ya, 1 tahun sudah berlalu dan Gaza masih berdarah. 1 tahun lebih lamanya, dan Israel terus melakukan penyerangan secara masif. Jika dirata-ratakan, maka dalam 1 hari terjadi 10 kali serangan. Serta tahukah Anda, bom yang dijatuhkan di Gaza 5 kali lebih kuat dari bom nuklir di Hiroshima. Aksi pembunuhan ini tentunya membawa luka yang lama di dunia, terutama dunia Islam. Bagaimana tidak? Dalam rentang waktu 400-an hari, Israel telah membunuh lebih dari 44.000 jiwa, serta sebanyak 104.746 jiwa luka-luka. Mayoritas korbannya adalah anak-anak dan wanita. Di sisi lain ada lebih dari 1.000 tenaga medis dan 188 orang jurnalis gugur, serta 1,9 juta orang dipaksa mengungsi. Mereka disuruh untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini saya perlihatkan bukti penyaluran. Nah, baru bangun agitasi. Kejahatan ini juga mengakibatkan 1,7 juta dari 2,3 juta warga Gaza menderita penyakit menular dikarenakan Israel menutup akses air bersih. Serta hal kecil lainnya, Israel turut menciptakan bencana kemanusiaan baru, yaitu kelaparan.
Hal ini diperparah sebab Israel memblokade bantuan untuk masuk ke Gaza. Setidaknya 86% dari total truk bantuan tidak diizinkan masuk ke Gaza. Bahkan tak jarang mereka menghancurkan bantuan yang dibawa oleh truk tersebut. Akibatnya 2,1 juta orang Gaza menghadapi ketidakamanan pangan. Terdapat banyak anak-anak maupun orang dewasa mengalami gizi buruk, bahkan meninggal dunia karena hal tersebut. Lantas, bagaimana harusnya kita bersikap? 44.000 jiwa lebih tahun ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini nyawa manusia. Ini adalah harga yang harus dibayar akibat lengah kita memperhatikan mereka di Gaza. Itu Bunda yang namanya Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kami ke Palestina, saya bersama istri dan pernah sekali saya damping anak saya yang itu tuh yang perempuan saya bawa. Kami manfaatkan waktu ketika mereka tidak melihat kami, mengawasi kami datang ke rumah sakit. Kita manfaatkan waktu ini, kita lihat mereka yang dirawat di sana dan kita bantu langsung. Seperti ini, kami melakukan ini sejak 2016. Kami keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua, Bu. Semua provinsi sudah kami datangi, kecuali Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah. Ya, kami datangi bagaimana kondisi mereka. Nah, donasi dari seluruh Indonesia saudara-saudara jamaah kami berikan. Ini bukti bahwa kami tidak menyembunyikan, nauzubillah. Kapok kita titipkan pada lembaga yang tidak amanah, maka tidak sampai, maka kami takut itu. Maka saya pertaruhkan nyawa dan istri saya dan nyawa saya sendiri untuk menyalurkannya. Kita lihat bagaimana kondisi mereka di tempat-tempat yang mereka dibanting, di Palestina langsung, termasuk di Kairo. Sempat terhalang COVID-19, begitu dibuka perbatasan, kami masuk lagi. Kami kunjungi rumah sakit yang lain, tempat di mana saudara kita dirawat bersama para dokter dan juga Hasan JR. Kami hanya diberi waktu 15 menit saja. Dan hanya 5 orang yang boleh masuk. Maka kita manfaatkan se-efektif mungkin. Ketika kami tidak bisa datang ke sana, tidak bisa menemui mereka di lapangan, di kemah tenda-tenda, maka kami titipkan kepada para syekh kami. Ini kepada Abu Muhammad di Yerusalem Timur, ini kepada para pengurus Masjidil Aqsa dan kepada guru-guru kami pada saat ini. Guru saya bersama istri saya. Sebelum saya pamit meninggalkan Al-Aqsa, saya serahkan bantuan itu dalam bentuk euro, pounds dan pounds Mesir dan dolar, ya Bunda. Kita titipkan. Dan ini kunjungan saya ke Rumah Sakit Palestina bersama Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina. Ternyata sudah ada PMI. Ini saya berdua dari Indonesia. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina, Dr. Muhammad Ramadan. Kepada mereka kami titipkan bantuan ini. Bayangkan Bunda, mereka dioperasi, dijahit, robek paha mereka anak-anak, dijahit tanpa obat bius. Nah, kita keluarkan 300 juta waktu itu untuk sekedar membeli obat bius. Yang belah kepalanya kita bantu. Kemudian kita berikan beberapa, hampir 1 miliar kami bawa untuk membangun tenda-tenda peleton untuk menjadi rumah sakit darurat. Karena rumah sakit yang ada dibombardir. Ya Bunda, ini kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan. Ya Rasulullah, kata Siti Maimunah, Palestina jauh ya Rasulullah, kami di Madinah. Ya Palestina jauh ada di sana. Jika kami tidak bisa datang ke sana ke Palestina, apa yang Anda perintahkan? Fatuhdilahu zaitan yusrujudi. Sumbangkanlah zaitun-zaitun kalian. Ya, sumbangkan zaitun-zaitun kalian. Ya, yusraju fih, untuk menyalakan Masjidil Aqsa dengan salat kalian, dengan ibadah mereka, untuk menyalakan Islam di tanah Palestina. Siapa yang melakukan itu? Sama dengan dia berjuang membebaskan Palestina. Jadi tidak perlu Bunda datang ke sana. Ketika Bunda menitipkan itu, dikirimkan kepada orang yang amanah sampai ke tangan mereka, mereka berjuang di sana dan syahid, Bunda juga akan syahid di jalan Allah. Ini cara cerdas kita berdonasi dari zaman. Jadi berdonasi membantu Palestina itu perintah Rasulullah SAW. Hukumnya wajib. Ya. Kalau membantu saudara kita yang terkena bencana itu juga wajib, tapi fardu kifayah. Ketika ada yang sudah membantu, tapi untuk Palestina tidak. Semua harus terlibat. Tidak terlibat, siapkan hujah di hadapan Allah. Bisa kita menjawab tidak? Nah, maka kami hadir untuk menyampaikan berita ini karena kami langsung dari sana. Nah, barangkali ada dari Bunda yang ingin
nanti bisa menjawab dengan donasinya, menjawab nanti di akhirat ketika Allah bertanya, dan bisa menjadi kehidupan bagi mereka. Nanti saya perlihatkan, bayangkan Bunda, tidak ada makanan, tidak ada apapun, mereka hanya memakan dedaunan. Ini di Zawaidah, Gaza Tengah. Apa yang bisa kita lakukan? Ustadz, alhamdulillah ini ada ini gudang Indomie rebus, karena di sana ada Indomie di kota Amman, Jordan, itu bisa langsung disebarkan Palestina. Berapa sih? Ada sekian ratus bungkus, Ustadz. Berapa coba total nilai? Tanya sama pemiliknya. Sekian ratus juta, Ustadz. Baik, saya beli, kita transfer langsung ke sana. Hanya 5 hari Bunda. Sementara yang kita titip pada lembaga yang resmi berbulan-bulan tidak ada laporan. Maka kapok Bunda. Maka kami langsung tebus cuma 5 hari sampai langsung donasinya ada. Ya, kita buka dapur-dapur langsung di tengah-tengah mereka yang jantung kelaparan mereka, di jantung mereka pengungsian yang kelaparan. Kemudian alhamdulillah setelah sulit mencari ayam potong, alhamdulillah ditemukan ayam potong, betapapun jumlah terbatas dan mahal. 1 ekor 800.000 Bunda. Bayangkan, saking mahal dan tidak adanya, makanya wajar mahal. Beras 1 kilo 500.000. Daripada mereka kelaparan, ya kita beli, kita mudah untuk melakukan apapun. Uang kita habis, kita bisa nyari lagi, dan kita bisa makan dimanapun. Tapi mereka tidak Bunda. 2 bulan mereka tidak bertemu nasi. Alhamdulillah bantuan ini kita salurkan. Seperti apa bantuannya silakan nanti saya perlihatkan. Dan ayo Bunda, bagaimana cara Ustadz kami membantu Palestina? Silakan Ustadz apa yang akan menyampaikan. Alhamdulillah memberikan motivasi, nasihat kepada semua. Untuk semoga senantiasa kita bisa timbul rasa simpati, empati, peduli kepada Palestina yang senantiasa saat ini mewakili kita untuk memperjuangkan dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa Palestina. Gunakan kepada Allah Taala sebagaimana yang disampaikan bahwa barang siapa yang membantu para mujahid untuk membela dan menjaga Palestina, maka dia termasuk daripada para mujahid. Buang ke belakang TP. Orang bawa ke belakang jangan sih. Ke belakang sih. Maka kalau punya harta, maka melalui harta itulah berapapun ngomongnya, berapapun yang bisa kita bantu, istiqomah kita dalam membantunya. Di akhir zaman ini juga akan menjadi saksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akankah kita tercatat sebagai orang yang termasuk orang mujahid, atau kita berada yang di luar dari orang mujahid? Jadi kita dapat bersama kita harapannya juga sama, ibu dan sekalian. Kita berharap bisa tercatat sebagai orang-orang yang termasuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu akal kami, lalu tenaga kami, lalu harta kami. Insyaallah kita senantiasa yang mempertahankan Palestina, dan kita pastikan Palestina tidak akan pernah kalah dan akan menjemput kemerdekaannya ketika masalah di Masjid Al-Aqsa bersama-sama. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa masjid telah kami kelilingi, mungkin kurang lebih Ustaz telah berkeliling 4.500 masjid sampai tahun ini. 4.500 masjid, dan program yang kami berikan itu kurang lebih sama. Itu untuk merangkul dan mempermudah ibadah sekalian. Namanya adalah cicilan surga. Cicilan surga ini adalah jika ibadah sekalian yang memberikan bantuan kepada Palestina yang mengalami tertentu, itu tidak harus diberikan pada hari ini, tidak harus diberikan besok, tidak harus diberikan seminggu kemudian. Kapan ibunda memiliki kelebihan rezeki, kapan ibunda ingin menyumbangkan sedekah subuhnya, karena kami sudah tentukan bahwa pasangan kami berselema, berselema dalam semua beliau di daerah Solo, ada Solo. Kami hadir, itu di depan sudah ada celengan-celengan, ada yang kodok, ada yang ayam, semuanya komplit di depan. Ternyata itu adalah celengan-celengan sedekah subuh yang diberikan untuk Palestina. Ibunda sekalian, ingat hadis Nabi SAW, orang yang bersedekah subuh itu didoakan lapangan rezeki, kemudahan bagi orang-orang yang memberikan sedekahnya. Dan kemudian bagi orang yang tidak bersedekah subuh, dia akan diberikan kesempitan dan kesulitan daripada rezekinya. Makanya mungkin kita punya celengan-celengan harta yang kita berikan kepada Palestina. Kita buat 1 bulan, mungkin 1 harinya kita berikan kali rupiah, lalu kita kumpulkan selama 1 bulan, kumpul lalu kita transferkan kemana? Ke Yayasan Pendidikan Quran Indonesia Peduli. Nanti nomor ini kita berikan kepada ibunda sekalian. Namun tidak itu, saat ini kita ingin memberikan komitmen dan juga penanganan bagi ibunda sekalian yang ingin memberikan bantuan secara menyicilnya. Dan ini bukan hutang, cicilan bukan hutang. Kalau kita nyicilnya mobil itu jadi hutang. Tapi kalau nyicilnya motor juga hutang. Ada yang nyicil kami di sini, ada yang nyicil kami di sini. Tidak kan saking kayak nyicil kami sini, cicilannya lah ya.
Dicicil 3 kali 4 kali. Untuk gamis, mobil, motor, rumah itu semua kita berani dicicil. Kenapa untuk surga kita tidak dicicil? Oke, bukan teman-teman Allah Ta'ala. Bagi budak sekalian yang ingin memberikan bantuan di 3 juta rupiah, silakan maju depan. Ustaz sudah bawa dari Baru. Itu ada rekan-rekan di budak yang kita langsung antara Ustaz. Dan di situ pula kami berharap setiap kali budak itu, budak juga teringat bahwa kita semua punya kewajiban untuk membela dan ikut adil dengan Palestina. 3 juta ini kalau misalnya kita ini secara langsung itu besar, tapi kalau misalnya kita konversikan ke tiap bulan, lalu kita konversikan lagi ke tiap hari, itu hanya 10.000 ya sekali, 10.000 sekali. Mungkin itu hanya belanja kita SMA atau SMP. Kalau 10.000 punya belanja sayur, ya ada sayur saya belum akhirat, kita sisihkan 10.000 belanja untuk makan orang Palestina. Kita sisihkan 10.000 untuk makan orang Palestina. 10.000 kalau 1 bulan berarti 300.000. 10 bulan selesai insyaallah. Dan kemudian kalau meninggal dunia, mohon maaf di 3 bulan. Nah, kita selesai meninggal dunia, maka itu kalau tercatat sebagai infak donasi 3 juta rupiah. Udah, kalau ada seorang penghafal Quran, dia pengen hafal 30 juz. Saat dia baru hafal 5 juz, terus dia meninggal dunia, kira-kira tercatat sebagai penghafal Quran 5 juz atau 30 juz sudah. 5 juz atau 30 juz. Ustaz saya sampaikan ke sana, orang yang telah berniat dan akan berniat, yang dia berniat menghafal Quran 30 juz, lalu saat baru hafal 5 juz, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tercatat sebagai penghafal Quran 30 juz. Maka ini nama Allah ini adalah komitmen. Kalau itu sekalian kalau berniat 3 juta rupiah, ternyata baru memberikan 1 juta rupiah Allah fakir, maka tercatat sudah terjadi 3 juta rupiah. Apabila benar-benar tidak terkata kali ini dilakukan, ini hanya sekedar komitmen niat kita yang kita ingin tunaikan untuk Palestina. Kita tunaikan untuk para pejuang-pejuangnya, karena itu tunaikan untuk dakwahnya, kita tunaikan untuk sunahnya sama para Qurannya, anak-anaknya, remajanya, dan bulan lansia-lansia di seluruh lapangan, obat-obatan, dan para pejuang emas yang saat ini berjuang di Palestina. Bapak Ibu dan sekalian, silakan yang ingin memberikan bantuan di 3 juta rupiah secara cicilan sekali, silakan maju ke depan. Silakan takbir dulu ya. Allahu Akbar. Ada yang mau boleh? Ibu dah, silakan maju ke depan. Insyaallah nanti akan diminta. Umat pernah termotivasi karena sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat berkata siapa yang bersedekah untuk peperangan ini, Abu Bakar maju dan memberi sumbangsinya seluruh hartanya. Kemudian umat berkota maju pula untuk memberikan Berdiri aja. Berdiri. Perang-perangan bukan memberikan dia, akan tetapi motivasi kepada yang lainnya untuk senantiasa ikut bersolat. Mudah-mudahan ada yang mau dibilang lagi. Ini 10.000 satu hari, 300.000. Mohon maaf, dikalungkan sama istri saya Bunda ya. Biar gak ada fitnah. Insyaallah Ustaz akan berikan langsung lalu juga Ajarakallahu fi ma ataitum wa barakallahu fi ma abqaitum. yang mana doa ini Semoga Allah mengalirkan pahalanya sampai ke surga dan Allah memberkahi harta Bunda sekalian. Ajarakallahu fi ma ataitum wa barakallahu fi ma abqaitum. yang ingin memberikan bantuan secara cash yang mungkinnya di bawah daripada Ajarakallahu fi ma ataitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Saya yang di Samilan. Oh, insyaallah siap ya Bunda, siap Bunda. Ada berapa orang? Ada banyak ya sih? Iya. Terus terhubung dengan Ustaz Al-Jati, silakan kita berdepan di 3 juta rupiah di cicil 3 bulan boleh. Nanti di tanda tangan saya langsung Bunda ya. Insyaallah. Iya. Silakan Bunda. Ya Bunda yang Mbak, sini Mbak. figurannya deh. Yang pulang figurannya kurang ya. Yang figurannya siapa yang? Jadi Raihan mana Raihan? Maksudnya boleh bisa di doa dulu sih. Nanti diberi figuran kurang. Ya nanti. Ibunda, mari tanggung tangan kita doakan untuk para donatur, para masyarakat. Iya. Silakan takbir sekali lagi, takbir Allahu Akbar. اللهم بارك عليهم وبارك على أموالهم وبارك أسرارهم ووسع سبل العراق وقنا وأجرنا كسرا تجيئا جهنم بدون نهاية
لهن ولوالديهن وأزواجهن وذريتهن ووصية صغيرة اللهم آتنا ولهم فرصة زيارة المسجد الأقصى قريبا من هذا اليوم يصلون فيها مع رب العالمين في كبة من هذه كبة الأنبياء والمرسلين اللهم آتنا ولهم الشفاعة من القرآن الكريم شفاعة من شهداء غزة وفلسطين شفاعة من حفاظ القرآن بنيس فلسطين وشفاعة من سوسين سفاة الإسماحات ودين شفاعة يا الله berkailah mudah-mudah ini ya Allah, berkailah keluarganya, berkailah hamba-Nya, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Alirkan pahala donasi bela dan cinta Palestina yang mengalir sampai ke surga untuk mereka, suami-suami mereka, orang tua mereka, anak dan keluarga mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada mudah-mudah dan keluarganya kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa dalam waktu dekat ini ya Allah. Menyempurnakan umrah mereka dengan 3 masjid yang mereka jadi sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa ya Allah. Berikan pula syafaat kepada mudah-mudahan dan keluarganya, syafaat dari Al-Quranul Karim, syafaat dari para penghafal Quran Palestina di Indonesia, bahkan syafaat dari para syuhada Gaza dan Palestina, bahkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini dan keluarganya masuk surga karena syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doa mereka yang saya dengar, saya terima. Dan semoga dalam waktu dekat ini berziarah ke Masjidil Aqsa. Ini langsung foto-foto yang kami ambil dari sana juga. Ketika kami berada di sana ini, figuranya terus.